Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari kedua bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, Allah masih memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sehingga kita mampu menjalani bulan Ramadan atau awal-awal bulan Ramadan ini dengan baik. Allah mengijabah doa-doa kita. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita selalu berdoa mulai dari bulan Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Artinya hadirin, kita sudah berniat untuk masuk bulan Ramadan dengan baik. Kita sudah mampu untuk menjalani ibadah dengan baik. Maka di awal-awal Ramadan ini kita harus betul-betul fokus pada niat kita. Fokus pada ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, sholat lail, ibadah sedekah, ibadah zakat, dan lain-lain semuanya. Makanya itu para hadirin yang berbahagia, para pemirsa yang ada di sekitar wilayah Papua Barat Daya, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persiapan-persiapan di awal-awal bulan Ramadan sampai nanti di akhir Ramadan, agar ibadah kita mencapai derajat yang tinggi. Ta'allakum tattaqun, sebagaimana firman Allah bahwa tujuan akhir dari puasa menjadikan kita manusia bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam. Ini artinya bahwa Allah mewajibkan kita beribadah atau berpuasa di bulan Ramadan untuk menjadikan kita manusia bertakwa. Lalu bagaimana upaya-upaya kita untuk menjadi manusia bertakwa tersebut? Bagaimana upaya kita menghadapi di bulan Ramadan ini agar cita-cita tertinggi kita menjadi manusia bertakwa bisa berhasil? Yang pertama yang harus kita lakukan, hadirin dan hadirat, pemirsa yang berbahagia, ialah persiapan iman. Persiapan iman ini mungkin kita bisa katakan juga persiapan mental. Persiapan iman dan mental menghadapi bulan Ramadan. Tentu persiapan iman yang dimaksud ya mungkin meliputi juga persiapan taubat kita, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh pengampunan. Wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Jadi ya kita harus banyak-banyak bertaubat. Mumpung awal-awal bulan Ramadan ini, selain kita meningkatkan kualitas ibadah kita, kita juga harus meningkatkan kualitas taubat kita. Setahun yang lalu kita mungkin banyak berdosa, maka kita harus banyak bertaubat. Di sisi lain, ya mungkin kita akan meningkatkan kualitas taubat itu, meningkatkan kualitas istighfar kita. Ulama-ulama mengatakan bahwa dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kalau itu dosa kecil, maka cukup diselesaikan dengan istighfar. Tapi kalau dosa besar,
maka dia harus diselesaikan dengan taubatan nasuha. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, para shaimun, shaimat yang berbahagia, kita berpuasa di bulan ini supaya kita betul-betul mencapai puncak manusia-manusia bertakwa. Dan manusia bertakwa itu ketika dia mampu untuk diampuni semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Kita juga harus siap ilmu menghadapi bulan Ramadan ini. Mumpung masih di awal-awal, ini hari kedua, ilmu tentang bulan Ramadan kita harus tingkatkan. Kita harus tahu hukum berpuasa, mengapa kita berpuasa, apa sunnah-sunnah di bulan Ramadan dan sebagainya. Mengapa? Karena banyak nanti orang yang berpuasa tapi tidak diterima puasanya. Mengapa tidak diterima puasanya? Karena ya mungkin saja dia tidak mengerti mengapa dia berpuasa. Hanya mengikuti tradisi dari tradisi ke tradisi, hanya mengikuti orang-orang yang terdahulu. Padahal puasa itu mempunyai banyak manfaat. Puasa itu mempunyai banyak hal-hal yang membuat kita merasakan keuntungan ketika kita berpuasa. Itulah makanya kita harus berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa orang-orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis Nabi juga dijelaskan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan dalam agama. Artinya apa, hadirin yang berbahagia? Belajar ini sudah tidak susah. Lewat HP, lewat iPad, lewat tablet, lewat apapun yang berhubungan dengan media sosial, kita bisa belajar. Maka gunakanlah media sosial itu untuk pembelajaran. Di samping itu juga ya kita juga harus mencari buku-buku yang berhubungan dengan itu. Yang jelas hadirin, shaimuna wa shaimat, para pemirsa yang berbahagia, beruntunglah kita karena kita sampai di bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang menginginkan bulan Ramadan, tapi ternyata duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang menginginkan bulan Ramadan, tapi ternyata kesehatannya kurang memungkinkan untuk datang ke masjid, kurang memungkinkan untuk beribadah full selama bulan Ramadan secara fisik. Tapi alhamdulillah kita semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita persiapkan di awal-awal bulan Ramadan sampai terakhir ini adalah persiapan fisik dan kesehatan. Itu yang selalu kita ingatkan kepada para kaum umat Islam agar supaya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan, minuman-minuman yang sehat, agar fisik kuat, agar fisik siap menghadapi bulan Ramadan ini. Sebulan penuh kita berpuasa tentu membutuhkan fisik yang kuat. Karena bagaimanapun kata Nabi di dalam hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Jadi orang yang kuat dan ini adalah orang-orang lebih baik daripada orang-orang yang lemah. Orang yang kuat itu ya kuat fisik, kuat ilmu, kuat iman dan sebagainya seperti yang kita jelaskan tadi. Makanya hadirin yang berbahagia, maka marilah kita menyambut bulan Ramadan ini. Ini sudah hari kedua, menyusun target-target ibadah. Jadi kita menyusun target ibadah di bulan Ramadan. Mengapa kita harus menyusun target ibadah? Supaya kita selalu ingat bahwa inilah target saya di bulan Ramadan. Misalnya kita menyusun target khatam Al-Quran 1, mungkin 1, 2, sampai 3 kali dan sebagainya. Kemudian mungkin juga kita menyusun kalau terganggu tarawihnya, kita menyusun bagaimana kita khusyuk di qiyamul lail atau tahajud dan sebagainya. Kalau misalnya kita tidak sempat tarwi atau tarwi tetapi terganggu oleh hiruk pikuk kesibukan keributan misalnya, ya kita bisa melakukan qiyamul lail, salat malam atau salat tahajud. Kemudian sedekah yang perlu juga kita perhatikan untuk menambah kualitas kita dalam beribadah, dalam menyusun target ibadah Ramadan adalah sedekah harian. Walaupun sedikit,
Kita masuk masjid, kita ketemu anak yatim, kita ketemu orang-orang miskin, kita ketemu janda-janda tua, ya kita santuni, walaupun hanya sedikit. Sedekah harian ini mungkin kita harus perlu selalu tingkatkan ya. Tidak mesti banyak kalau memang kita tidak sanggup, sesuai kemampuan kita. Hadirin yang berbahagia, masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Karena insya Allah, Allah akan membalas semua apa yang kita perbuat. Dan Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ketika kita berhasil di bulan Ramadan ini. Maka mari kita perbaiki semua niat kita. Perbaiki niat, amalan kita. Sehingga kita keluar di bulan Ramadan dalam keadaan suci dan bersih. Mungkin inilah tausiah kita pada hari ini. Pada hari kedua menjelang buka puasa. Selamat berbuka puasa atau batal puasa bagi kaum muslimin dan muslimat yang berpuasa. Semoga amal ibadah kita selalu ditingkatkan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.